Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mendesain dan merancang perencanaan pembelajaran tematik integratif kelas tinggi berdasarkan hasil telaah dokumen kurikulum dalam mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Tio Gustri Satria Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nathania Alfitri, NPM 5021194, kelas 4E Prodi PGSD. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah pembelajaran tematik integratif kelas tinggi, kelemahan dan kekurangan, serta kendala dan solusi pembelajaran tematik integratif kelas tinggi, dan langkah-langkah perencanaan pembelajaran tematik integratif. Simak videonya sampai selesai ya. Pembelajaran tematik integratif kelas tinggi. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Meliputi integrasi intradisipliner dilakukan dengan cara mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu. Integrasi interdisipliner dilakukan dengan menggabungkan KD beberapa mata pelajaran yang saling berkaitan. Integrasi multidisipliner dilakukan tanpa menggabungkan KD tiap mata pelajaran, dan integrasi transdisipliner dilakukan dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Perbedaan pembelajaran tematik integratif kelas rendah dan kelas tinggi. Di kelas rendah, mata pelajaran IPA dan IPS belum berdiri sendiri, namun muatan IPA dan IPS diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mata pelajaran matematika dan PJOK dilakukan secara tematik hanya sampai dengan kelas 3. Beban belajar peserta didik kelas 1 30 jam per minggu, kelas 2 32 jam per minggu, kelas 3 34 jam per minggu. Sedangkan untuk kelas tinggi 456 mata pelajaran matematika dan PJOK diajarkan secara mandiri, dan mata pelajaran IPA dan IPS berdiri sendiri. Beban belajar peserta didik kelas 4, 5, dan 6 36 jam per minggu. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya dilakukan pembelajaran tematik, yaitu dunia anak adalah dunia nyata. Proses pemahaman anak terhadap sesuatu akan lebih terorganisir, pembelajaran akan lebih bermakna dan memberi peluang anak untuk mengembangkan diri dalam hal sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar, kira-kira umur 9 sampai 13 tahun, memiliki sifat khas, yaitu adanya minat terhadap kehidupan, amat realistis, ingin tahu, ingin belajar. Menjelang akhir masa ini adanya minat terhadap hal-hal mata pelajaran khusus. Sampai kira-kira umur 11 tahun, anak membutuhkan seseorang guru atau orang dewasa untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. Pada masa ini, anak memandang nilai rapot sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. Dan pada masa ini, anak gemar membentuk kelompok sebaya dan bermain bersama-sama dengan temannya. Dalam Kemendikbud diuraikan prinsip yang berkenaan dengan pembelajaran tematik integratif yang harus diperhatikan, yakni 1. Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual dekat dengan dunia peserta didik dan ada dalam kehidupan sehari-hari. 2. Perlunya memilih materi beberapa mata pelajaran yang saling berkaitan. 3. Pembelajaran tematik integratif tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. 4. Materi pembelajaran dapat dipadukan dalam satu tema dengan mempertimbangkan minat, kemampuan, kebutuhan peserta didik. 5. Materi awal yang dipadukan tidak boleh dipaksakan. Dalam pelaksanaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pembelajaran tematik integratif dapat berhasil. 1. Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. 2. Dimungkinkan terjadinya penggabungan KD lintas semester. 3. KD tidak dapat dipadukan, sebaiknya tidak dipaksakan. 4. Kegiatan pembelajaran ditekanan pada kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta penanaman nilai moral. 5. Setiap kegiatan pembelajaran hendaknya selalu mempergunakan alat peraga sesuai tujuan. 6. Tema yang dipilih oleh masing-masing sekolah disesuaikan dengan karakter siswa. 7. Agar pelaksanaan dapat berjalan optimal, jumlah peserta didik disesuaikan dengan jumlah guru di kelas. Kelebihan pembelajaran tematik integratif. 1. Memudahkan pemusatan perhatian pada satu tema tertentu. 2. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai KD antar mata pelajaran. 3. Pemahaman materi lebih mendalam dan berkesan.
4. KD dapat dikembangkan dengan lebih baik dan mengkaitkannya dengan mata pelajaran lain dan pengalaman pribadi siswa. 5. Lebih bermanfaat dan bermakna. 6. Siswa lebih bergairah dalam belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata. 7. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus. Kelemahan pembelajaran tematik integratif. 1. Dilihat dari aspek guru, pembelajaran tematik dituntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, kreativitas tinggi, kepercayaan diri tinggi, dan etos akademi yang tinggi, berani mengemas dan mengembangkan materi. 2. Dilihat dari aspek peserta didik, pembelajaran tematik termasuk memiliki peluang untuk mengembangkan kreativitas akademik yang menuntut kemampuan belajar siswa yang aktif. 3. Dilihat dari aspek sarana dan sumber belajar, pembelajaran tematik memerlukan bahan bacaan dan sumber informasi yang cukup banyak. 4. Dilihat dari aspek kurikulum, pembelajaran tematik memerlukan jenis kurikulum yang terbuka untuk pengembangannya. 5. Dilihat dari sistem penilaian dan pengukuran, pembelajaran tematik membutuhkan sistem pengukuran dan penilaian yang terpadu. 6. Dilihat dari suasana penekanan proses pembelajaran, pembelajaran tematik cenderung mengakibatkan penghilangan pengutamaan salah satu mata pelajaran atau lebih. Demikianlah materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk nonton video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.